Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Latsar CPNS 2021 dengan materi ASN beraneka. Kami dari kelompok 4 Angkatan 8 Latsar CPNS 2021. Perkenalkan, saya Winnie Fitria selaku ketua kelompok. Pada kesempatan ini, saya bersama kelompok saya akan membahas tentang aneka. Aneka adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Saya akan menjabarkan tentang akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu perwujudan pertanggungjawaban dari tugas yang diberikan dari hasil kinerja. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban setiap individu, kelompok, dan institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Adapun nilai-nilai publik itu diantaranya adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari, mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, memperlakukan warga negara secara sama dan adil, mewujudkan sikap dan perilaku konsisten. Nilai indikator dasar akuntabilitas PNS terdiri atas 9 macam indikator, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, konsistensi, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan. Penerapan indikator nilai dasar akuntabilitas PNS di tempat kerja. Indikator yang pertama, kepemimpinan. Contoh, menjadi admin di aplikasi grup siswa seperti WhatsApp, Classroom, dan lain-lain. Nilai dasar yang kedua, integritas. Ketika awal pembelajaran, kita bersama siswa mensepakati bahwa tugas dikumpulkan setiap 1 minggu sekali. Dan apabila ada siswa yang terlambat dalam pengumpulan tugas, akan diberikan sanksi berupa pengurangan nilai. Indikator nilai dasar yang ketiga, keadilan. Dalam pemberian nilai, tidak membeda-bedakan antara siswa satu dengan yang lain, sehingga penilaian menjadi adil dan objektif. Transparansi. Di akhir semester, kita memaparkan nilai capaian hasil belajar siswa yang merupakan akumulasi dari nilai tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Siswa diberikan kesempatan untuk melakukan koreksi serta melakukan perbaikan terhadap nilai yang mereka dapatkan. Nilai dasar yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Saya menuntut siswa untuk mengumpulkan tugasnya tepat waktu dan selalu mengingatkan siswa akan akibat
yang didapatkan dari keterlambatan pengumpulan tugas. Yang selanjutnya, kepercayaan. Dipercayanya saya mengemban tugas selain mengajar, yaitu menjadi seorang wali kelas. Selanjutnya, keseimbangan. Saya selalu mengikuti kebijakan-kebijakan yang diberikan sekolah, seperti menyesuaikan dalam mengajar sesuai KDY yang sudah ditentukan dengan materi yang akan kita paparkan. Kejelasan. Guru dalam memberikan materi menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Konsisten. Materi yang dijelaskan sesuai dengan KD. Halo, saya Saiful Rahman. Saya akan menjelaskan tentang nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN, bahkan tidak sekedar wawasan saja, tapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal pokok yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dengan mental bloknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar, yakni bangsa dan negara. Nilai-nilai yang senantiasa berorientasi pada kepentingan publik menjadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Untuk itu, pegawai ASN harus memahami dan mampu mengaktualisasikan Pancasila dan semangat nasionalisme serta wawasan kebangsaan dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing. Pegawai ASN dapat mempelajari bagaimana aktualisasi sila demi sila dalam Pancasila dan berbagai kisah ketauladanan yang dapat diambil hikmahnya. Peserta prajabatan dapat belajar dari sejarah perjalanan bangsa, ketauladanan para pejuang dan aparatur atau pejabat publik yang saat ini mampu memberikan inspirasi betapa mereka memiliki karakter yang kuat dengan nasionalisme dan wawasan kebangsaannya. Nilai dasar nasionalisme sebagai ASN yang menerapkan Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan tugasnya itu dibagi menjadi 5 sesuai dari sila dari Pancasila. Sila pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa religius, bukan bangsa ateis. Contoh penerapannya biasanya dilakukan di sekolah itu memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengandung arti adanya kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Contoh penerapannya menghargai dan menerima perbedaan di antara sesama pegawai dan membantu siswa ataupun rekan kerja yang mengalami kesusahan.
Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mengandung nilai bahwa makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Contoh penerapannya mengikuti upacara bendera dan melaksanakan piket serta berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku, agama, dan rasnya. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung makna bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Contoh penerapannya, mendengarkan dan tidak menyela saat rekan kerja menyampaikan pendapat serta menerima dan menghargai hasil musyawarah atau rapat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna sebagai dasar tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur lahiriah dan batiniah. Contoh penerapan, mendahulukan kepentingan siswa daripada kepentingan pribadi dan tidak membeda-bedakan siswa, adil dalam pemberian nilai kepada siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik merupakan penuntun perilaku yang paling mendasar. Jika aparat pemerintah maupun masyarakat sudah memiliki dasar norma etika yang kuat, ketaatan terhadap norma hukum akan mengikuti, dan biasanya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk-bentuk penyimpangan lain akan dapat dicegah sejak dini. ASN sebagai pelayan publik yang baik adalah ASN yang mampu menerapkan nilai-nilai etika publik dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan yang terutama di lingkungan tempat bekerja. Contoh sederhana penerapan nilai-nilai etika publik di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama, tidak menggunakan kata atau bahasa yang kasar terhadap semua warga sekolah. Yang kedua, berbicara dan menyampaikan informasi yang benar-benar berdasarkan kenyataan atau tidak dibuat-buat. Yang ketiga, melakukan pekerjaan, membantu setiap kegiatan di sekolah dengan ikhlas, tanpa pamrih, dan atau tanpa mengharapkan imbalan apapun. Yang keempat, melakukan komunikasi dengan rekan kerja, bertukar pendapat, dan bekerja sama menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah. Yang kelima, mengelola kelas dengan baik sesuai peraturan dan prosedur yang sudah disepakati. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai nilai-nilai etika publik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Tina Kartika, anggota kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang aneka, yang salah satu nilainya yaitu komitmen mutu. Apa ada yang tahu nih, apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap barang jasa berupa ukuran baik atau buruk. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga bisa dijadikan alat pembeda atau pembanding dengan produk jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing.
ASN sebagai aparatur sipil negara memberikan layanan yang komitmen pada mutu melalui penyelenggaraan tugas secara efektif, efisien, dan inovatif. Indikator komitmen mutu meliputi A. Konsep efektivitas. Konsep efektivitas merupakan ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. B. Konsep inovasi. Inovasi dalam layanan publik mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter baru sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekadar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin. C. Nilai dasar orientasi mutu meliputi mengedepankan komitmen terhadap kepuasan klien, kemudian memberikan layanan yang menyentuh hati, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan, kebutuhan klien, maupun perkembangan teknologi. Adapun penerapan komitmen mutu di ruang lingkup sekolah dapat terlihat dari 1. Guru mengajar sesuai bidang studi atau latar belakang pendidikannya. Yang kedua, mengerjakan tugas dari pimpinan secara tepat dan cepat. Ketiga, guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dan asesmen penilaian. 4. Guru memahami karakter setiap peserta didik. 5. Kepala sekolah melakukan supervisi kepada guru dalam proses pembelajaran. 6. Melakukan evaluasi kerja untuk meningkatkan mutu. 7. Guru mengikuti webinar, workshop, pelatihan, IHT, baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah. 8. Menggunakan pakaian yang rapi dan bersih saat mengajar. 9. Meningkatkan capaian visi misi dan tujuan sekolah. Ke-10. Mentaati peraturan yang berlaku di sekolah, tidak bolos, rajin, dan tepat waktu. 11. Menggunakan fasilitas yang tersedia di sekolah dengan maksimal dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan menarik perhatian peserta didik. Saya Hendra Trisurya. Di sini saya akan menyampaikan tentang anti korupsi. Hari-hari ini kita menyaksikan berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif di mana-mana. Terjadi di hampir semua daerah di tanah air, di semua level, dan di semua segi kehidupan dengan beragam jenis, modus, dan kompleksitas. Perilaku koruptif telah memasuki semua elemen bangsa. Padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Sungguh sebuah ironi. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dari dalam diri individu. Ketika hari-hari ini kita menyaksikan kasus-kasus korupsi kian marak, meluas, dan beragam,
serta perilaku saling tidak percaya, saling menyalahkan, lepas tanggung jawab, mencari jalan pintas, arogan, inkonsisten, dan rupa-rupa perilaku tak pantas lainnya kian menyesakkan dada, kita sadar budaya anti korupsi kita menghilang. Kemanakah budaya anti korupsi kita? Di satu sisi, bangsa kita memiliki kelemahan perilaku yang diwariskan sebagai hasil penjajahan. Sejak lama kita sadari kelemahan ini. Mental menerabas, tidak menghargai waktu, meremehkan mutu, tidak percaya diri, dan banyak lagi. Sementara di sisi lain, dunia pendidikan yang diharapkan menjadi penguat budaya anti korupsi makin dirasakan tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya. Proses pendidikan seperti mementingkan penguasaan pengetahuan semata ketimbang membiasakan perilaku baik. Sekalipun sekolah mengimplementasikan berbagai kegiatan sejenis, akan tetapi hal tersebut dilaksanakan seolah terpisah dari proses pembelajaran yang utuh. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk mengembalikan sekolah sebagai lokomotif penguatan budaya anti korupsi untuk jangka panjang. Kita awali dengan melakukan pendidikan anti korupsi yang dimotori oleh satuan pendidikan. Penerapan anti korupsi dapat diterapkan melalui kegiatan pembelajaran yang lebih mengedepankan proses, sehingga anak-anak memiliki nilai anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dari setiap proses pembelajaran yang diberikan. Guru juga dapat bertanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran dengan baik dan benar tanpa meniadakan pembelajaran demi kepentingan pribadi. Demikian podcast ASN Beraneka dari kelompok 4. Terima kasih.